Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Yusuf di channel Santri Genjet. Saya ingin membagikan sebuah cerita yang sangat menarik dan inspiratif tentang seorang ustadz muda yang memiliki kemampuan ruqyah yang luar biasa. Cerita ini akan membawa kita ke dalam dunia spiritual dan menunjukkan bagaimana kekuatan iman dan doa dapat membantu seseorang mengatasi kesulitan. Jadi, mari kita simak cerita tentang Ustadz Malik dan perjalanannya dalam membantu saudaranya yang diganggu oleh sekelompok buto ijo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Saya akan mulai menceritakan cerita ini dari awal. Jadi, mari kita mulai. Sosok buto ijo tiba-tiba muncul di dalam kamar Ustadz Malik. Ada keraguan untuk mengganggu Ustadz Malik karena ia merasakan ada energi yang terpancar di tubuh Ustadz Malik yang membuatnya tidak nyaman. Ustadz Malik terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ada yang mendatanginya. Dengan sigap Ustadz Malik membaca doa-doa perlindungan dan berdampak pada sosok buto ijo menjadi kepanasan dan melemah. Sosok buto ijo itu meminta ampun dan memohon agar ia dibiarkan pergi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dengan suara tegas, Ustadz Malik menyuruh buto ijo itu menyampaikan pesan kepada rajanya agar segera pergi dari perkampungan ini bersama pasukannya. Jika menolak, maka ia akan menghadapi raja dan pasukannya sekaligus menghancurkan rumah mereka di hutan. Ustadz Malik berkata dengan sungguh-sungguh. Di pedalaman hutan yang gelap dan sunyi, sekumpulan buto ijo berkumpul bersama raja mereka, Buto Giling. Mereka semua memiliki wajah yang menakutkan dan tubuh yang besar dengan warna kulit hijau. "Apa yang bisa kita bantu hari ini, Raja?" tanya salah satu buto ijo dengan suara yang dalam. "Kita berkumpul di sini akan membicarakan tentang penyerangan ke kampung desa yang dekat dengan hutan ini," jawab Buto Giling dengan suara yang keras. "Penduduk desa itu telah mengganggu kita. Mereka yang tidak pernah berhenti datang ke rumah kita tanpa permisi. Mereka telah membuat kebisingan yang mengganggu ketenangan kita, dan kita tidak bisa lagi menikmati keheningan di hutan." Buto ijo lainnya mengangguk setuju. Mereka semua merasa terganggu dengan berbagai aktivitas dan kehadiran penduduk desa dan rumah-rumah penduduk semakin dekat dengan hutan seiring berkembangnya perkampungan itu. "Kita harus menyerang mereka dan menunjukkan siapa yang berkuasa di sini," kata Buto Giling dengan suara yang tegas. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu kita lagi." Buto ijo lainnya bersorak dan berteriak, menunjukkan kesetiaan mereka kepada raja mereka. Mereka semua siap untuk menyerang kampung desa dan menunjukkan kekuatan mereka. "Tapi Raja," kata salah satu buto ijo dengan suara yang sedikit berbeda dan terlihat bijak, "apakah kita yakin bahwa penyerangan ini adalah keputusan yang tepat? Apakah kita sudah mempertimbangkan semua kemungkinan?" Buto Giling menatap buto ijo itu dengan mata yang tajam. "Kita tidak perlu mempertimbangkan apa-apa lagi," katanya dengan suara yang keras. "Kita sudah memutuskan untuk menyerang, dan kita akan melakukannya dengan kekuatan penuh." Buto ijo lainnya mengangguk setuju, dan mereka semua bersiap untuk menyerang kampung desa. Mereka tahu bahwa penyerangan ini akan membawa konsekuensi yang besar, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menunjukkan kekuatan mereka dan menjaga hutan sebagai tempat mereka. Keesokan harinya, di bawah cahaya bulan purnama yang menerangi langit, sekumpulan buto ijo berangkat menuju ke perkampungan penduduk. Buto Giling, raja mereka, memimpin rombongan dengan langkah-langkah yang pasti dan mata yang tajam. Ia membawa gada di tangan, siap untuk menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya. Ketika mereka mendekati desa, mereka dapat melihat cahaya lampu yang menerangi rumah-rumah penduduk desa itu. Mereka dapat mendengar suara-suara penduduk yang berbicara dan tertawa, tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekati. Buto Giling berkata, "Saat kita sampai di perkampungan itu, kalian menyebar dan pilih mangsa kalian, masing-masing yang kalian sukai.
Buto Ijo lainnya mengangguk setuju dan bersiap untuk melaksanakan perintah rajanya. Beberapa hari kemudian, di bawah naungan malam yang gelap, sekelompok Buto Ijo mulai menjalankan sihir mereka untuk mengganggu penduduk desa. Mereka memiliki kekuatan untuk memasuki mimpi manusia dan menakut-nakuti mereka dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk. Tidak hanya itu, Buto Ijo juga mempengaruhi penduduk desa agar mudah marah dan mengamuk. Mereka membuat penduduk desa berselisih karena cepat emosi dan tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Pertengkaran dan keributan mulai terjadi di desa, membuat kehidupan penduduk desa menjadi tidak tenang. Mereka membuat penduduk desa merasa lelah dan lemah, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Penduduk desa tidak tahu apa yang sedang terjadi pada mereka. Mereka merasa seperti ada kekuatan jahat yang sedang menyerang mereka. Mereka mencoba untuk mencari bantuan dari dukun atau orang pintar, tapi tidak ada yang bisa menghentikan sihir Buto Ijo. Buto Ijo terus-menerus mengganggu penduduk desa, membuat kehidupan mereka menjadi tidak tenang dan penuh dengan kekhawatiran. Salah satu penduduk desa bernama Marwan menelpon saudaranya, seorang peruqyah yang tinggal di perkotaan. Ia adalah Ustadz Malik. Marwan meminta saudaranya datang dan membantunya karena sudah hampir 1 bulan, ia kadang bermimpi aneh, sering sakit demam dan panas dingin. Ustadz Malik langsung memahami keadaan di perkampungan itu. Ia mengatakan, "Insya Allah, besok lusa ia akan pulang kampung." Perkampungan itu memanglah tempat kelahirannya Ustadz Malik, dan masa kecilnya tinggal di perkampungan itu. Beberapa kemudian, sampailah Ustadz Malik di rumah Marwan yang berada di perkampungan itu. Ustadz Malik berbincang-bincang dengan saudaranya. Ia pun merasakan sesuatu. Seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Malam telah tiba, Ustadz Malik beristirahat di rumah Marwan, saudaranya. Buto Ijo tiba-tiba muncul di dalam kamar Ustadz Malik. Ada keraguan untuk mengganggu Ustadz Malik karena ia merasakan ada energi yang terpancar di tubuh Ustadz Malik yang membuatnya tidak nyaman. Ustadz Malik terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ada yang mendatanginya. Dengan sigap Ustadz Malik membaca doa-doa perlindungan dan berdampak pada sosok Buto Ijo menjadi kepanasan dan melemah. Sosok Buto Ijo itu meminta ampun dan memohon agar ia dibiarkan pergi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dengan suara tegas, Ustadz Malik menyuruh Buto Ijo itu menyampaikan pesan kepada rajanya agar segera pergi dari perkampungan ini bersama pasukannya. Jika menolak, maka ia akan menghadapi raja dan pasukannya sekaligus menghancurkan rumah mereka di hutan. Ustadz Malik berkata dengan sungguh-sungguh. Di malam berikutnya, Ustadz Malik duduk di atas sajadah. Ia telah menunaikan sholat Isya dan melanjutkan dengan zikir-zikir yang diijazahkan oleh gurunya. Zikir yang bersanad kepada para ulama dan orang-orang syoleh. Malam itu terdengar sesekali suara petir menyambar di tengah sunyi senyapnya malam. Seakan menjadi pertanda akan terjadi suatu hal yang tidak terduga. Ustadz Malik tetap terlihat tenang. Ia menutup mata dan tiba-tiba ia berada di tempat lain dan tengah dikelilingi sekelompok Buto Ijo. Buto Ijo itu tak banyak berkata-kata menyerah langsung Ustadz Malik. Ustadz Malik mulai membaca doa-doa dan zikir-zikir. Pok Buto Ijo pun tampak semua kepanasan dan hendak lari. Sampai akhirnya, sang Raja Buto, Buto Giling datang. Buto Giling tampak geram dan marah, ia langsung menyerang dengan sihirnya. Ustadz Malik berkata, "Aku sudah memperingatkan, dan kamu tidak peduli. Jadi sekarang, terimalah balasan atas perbuatan kalian." Ustadz Malik membacakan hizib. Hizib yang berisi doa-doa khusus untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan menjadi huru-hara. Mereka semua berlarian ketakutan menuju hutan. Bahkan rumah mereka hancur terbakar tanpa sisa. Sebagian dari ada yang terluka parah. Bahkan sebagian besar mereka tewas mengenaskan. Keadaan yang sulit dibayangkan, bahkan sulit diterima oleh mereka. Buto Giling, sang Raja Buto Ijo, terluka parah. Ia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah kembali ke perkampungan itu lagi. Keesokan harinya,
Ustadz Malik berbincang-bincang dengan saudaranya, Marwan. Ia mengatakan perkampungan ini sudah aman. Ia pamit pergi dan akan segera kembali ke perkotaan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang sempat tertunda. Setelah kepergian Ustadz Malik, beberapa hari kemudian, keadaan perkampungan desa itu kembali normal. Semua penduduk desa merasakan bahwa kini perkampungan telah kembali tanpa ada gangguan, tanpa ada mimpi-mimpi buruk yang berulang, hilangnya demam dan penyakit lainnya. Bahkan tanpa mengetahui, telah terjadi pertarungan sengit peruqyah dengan Raja Buto dan koloninya. Ustadz Malik sangat memegang prinsip dari gurunya, bahwa perbuatan baik tak mesti tampak dan diperlihatkan. Tetaplah membantu dan menolong sesama karena Allah, berusahalah. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini, tetap semangat, dan terus berbagi inspirasi, dan sukses buat kita semua. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.